Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita memulai cerita ini, Mimin mau kasih tahu bahwa cerita ini berdasarkan kisah nyata yang diangkat menjadi karya film berjudul Danur. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Mari kita perdalam kisah horor Danur, menyelami setiap detail emosional dan elemen menyeramkan yang membuatnya begitu ikonik dan mengikat hati banyak orang. Danur, simfoni kesepian dan persahabatan tak kasat mata yang abadi. Kisah Danur bukan sekadar cerita hantu biasa. Ia adalah sebuah autobiografi spiritual yang ditulis dengan tinta ketakutan dan air mata, namun juga kehangatan dan kasih sayang. Ini adalah perjalanan batin Risa Saraswati, seorang perempuan indigo yang terlahir dengan anugerah atau kutukan, melihat dan berinteraksi dengan dunia tak kasat mata. Namun yang membuat Danur begitu memikat adalah bagaimana Risa, alih-alih takut, justru memilih jalur persahabatan dengan jiwa-jiwa anak Belanda yang terperangkap di antara dua dunia di rumahnya sendiri. Ketika kesepian bertemu jiwa-jiwa tersesat, awal mula ikatan semuanya berawal di masa kanak-kanak Risa. Sebagai anak tunggal yang sering merasa kesepian karena kedua orang tuanya yang sibuk, Risa menemukan pelipur lara di rumah neneknya yang luas dan tua di Bandung. Rumah itu, dengan arsitektur kolonialnya yang megah namun sepi, menjadi panggung bagi persahabatan paling tak terduga dalam hidupnya. Saat berusia sekitar 8 tahun, Risa mulai menyadari adanya kehadiran. Bukan sosok menakutkan yang menyelimuti, melainkan 5 anak laki-laki sebaya dengannya. Mereka memperkenalkan diri dengan nama-nama yang kini tak asing lagi di telinga para penggemar horor. Peter Van Gils, William Van Gils, Johnson, Hans, dan Hendrik. Bagi Risa kecil, mereka adalah teman bermain yang nyata dan tak terpisahkan. Mereka sering berbagi cerita tentang kehidupan, bermain petak umpet di lorong-lorong rumah yang panjang, dan menghabiskan waktu bersama di bawah pohon jambu kesukaan mereka di halaman belakang. Risa bahkan sering membawakan mereka hidangan kesukaannya, makanan yang ia tahu tak akan pernah mereka sentuh secara fisik, namun secara batin mereka pasti menikmatinya. Orang tua Risa mulanya menganggap perilaku putrinya sebagai bentuk imajinasi anak-anak atau mekanisme coping atas kesepian. Mereka mengamati Risa yang sering berbicara sendiri, tertawa, atau tiba-tiba sedih seolah-olah berinteraksi dengan seseorang yang tak kasat mata. Makanan yang ia sajikan untuk teman-temannya seringkali ditemukan utuh dan basi, namun Risa bersikeras bahwa Peter dan kawan-kawan sudah memakannya dengan cara mereka sendiri. Sebuah kebingungan yang perlahan berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam, terkuaknya realitas kelam, jati diri para sahabat. Ketika Risa beranjak remaja, kemampuan spiritualnya semakin kuat dan tak dapat disembunyikan. Kekhawatiran orang tuanya memuncak, mendorong mereka untuk mencari bantuan seorang paranormal. Disinilah tabir misteri itu terbuka dengan kejam. Terungkap bahwa teman-teman imajiner Risa bukanlah manusia hidup, melainkan hantu anak-anak Belanda. Jiwa-jiwa mereka terperangkap di rumah itu akibat kematian tragis di masa pendudukan Jepang, di mana mereka menjadi korban kekejaman perang, meninggal secara tidak wajar dan tak sempat melihat tanah air mereka lagi. Fakta ini bagai petir di siang bolong bagi orang tua Risa. Ketakutan menyelimuti mereka. Demi keselamatan dan kewarasan Risa, mereka memutuskan untuk melarang Risa berinteraksi dengan Peter dan kawan-kawan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengusir atau memindahkan entitas-entitas itu dari rumah, mulai dari doa-doa hingga ritual pengusiran besar-besaran yang melibatkan banyak orang pintar. Rumah yang tadinya hangat dengan tawa Risa dan teman-teman gaibnya, kini diselimuti aura tegang dan mencekam. Perpisahan yang merobek hati, ikatan tak terpisahkan. Momen perpisahan ini adalah salah satu bagian paling mengharukan dan dramatis dalam kisah Danur. Risa kecil yang polos, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa teman-teman satu-satunya yang ia miliki harus pergi. Ia dipaksa menjauhi mereka, melihat Peter, William, Johnson, Hans, dan Hendrik dengan tatapan sedih dan bingung mengapa Risa tiba-tiba menghindar. Dalam bukunya, Risa menggambarkan bagaimana ia harus menahan diri untuk tidak membalas sapaan mereka, untuk tidak lagi bermain bersama mereka. Ini adalah penderitaan ganda, kesedihan karena harus kehilangan teman, dan rasa bersalah karena tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Peter dan kawan-kawan meskipun sedih tidak pernah benar-benar pergi jauh. Mereka tetap berada di sekitar Risa, mengawasi, dan terkadang muncul kembali di saat-saat tak terduga, terutama ketika Risa merasa sangat kesepian atau dalam bahaya. Ikatan batin yang telah terjalin sejak kecil itu terlalu kuat untuk diputus hanya dengan ritual atau larangan. Bahaya yang mengintai, sisi gelap kemampuan indigo.
Kisah Danur tidak hanya menyoroti persahabatan yang unik, tetapi juga sisi gelap dari kemampuan indigo. Risa seringkali menjadi magnet bagi entitas gaib lain yang tidak segan untuk mengganggu, bahkan membahayakan. Keberadaan Peter dan kawan-kawan, meskipun melindungi Risa dari beberapa bahaya, terkadang justru menarik perhatian hantu-hantu jahat yang ingin memanfaatkan energi Risa atau merasuki dirinya. Beberapa insiden menegangkan terjadi, memperlihatkan bagaimana Risa harus berjuang mempertahankan dirinya dari gangguan makhluk tak kasat mata yang memiliki niat buruk. Film-film adaptasi Danur juga secara visual mengeksplorasi kisah tragis di balik kematian Peter dan kawan-kawan. Setiap anak memiliki cerita pilu masing-masing, bagaimana mereka tewas secara tidak wajar di tangan penjajah, meninggalkan trauma mendalam yang mengikat jiwa mereka di dunia ini. Dari sanalah penonton diajak memahami mengapa jiwa-jiwa itu begitu terikat pada Risa, yang mungkin mereka anggap sebagai cahaya atau harapan di tengah kegelapan keabadian mereka. Danur, lebih dari sekadar horor, sebuah pelajaran hidup. Hingga kini, Risa Saraswati terus membagikan pengalaman spiritualnya melalui buku, YouTube, dan berbagai media lain. Kisah Danur telah menjadi fenomena budaya di Indonesia, mengubah persepsi banyak orang tentang hantu dan dunia gaib. Ini bukan lagi hanya tentang ketakutan, melainkan tentang empati, persahabatan lintas dimensi, dan pengorbanan. Danur mengajarkan bahwa di balik penampakan yang menakutkan, seringkali ada kisah tragis, kesepian, atau kerinduan yang mendalam. Risa memilih untuk memahami dan menerima mereka, alih-alih hanya takut. Ini adalah sebuah cerminan tentang bagaimana manusia bisa menjalin ikatan yang tak terduga, bahkan dengan jiwa-jiwa yang telah lama meninggalkan raganya. Sebuah pengingat bahwa terkadang, hal yang paling kita takuti justru bisa menjadi sahabat paling setia, dan bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kisah Danur adalah bukti nyata bahwa batas antara yang hidup dan yang mati, antara yang terlihat dan tak terlihat adalah sesuatu yang begitu tipis. Apakah Anda pernah merasakan keberadaan mereka di sekitar Anda? Jika kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.